Pernah teman-teman sekalian, seorang khalifah Utsmaniyah, dia Syekh Muhammad Sultan Muhammad Murad. Sultan Murad. Sultan Murad ini ayahnya Sultan Muhammad Fatih yang bebasin Konstantinopel itu dari kekufuran, itu namanya Sultan Muhammad. Ayahnya Sultan Murad. Sultan Murad ini terkenal juga orang yang cenderung kepada kesolehan, insya Allah. Ada satu tradisi yang dia sedang lakukan, yaitu dia di malam-malam tertentu dia keluar mengajak sekretarisnya, lalu dia tanggalkan baju kerajaan, lalu dia pakai baju biasa. Kemudian dia jalan di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar permasalahan mereka apa. Satu malam dia pernah keluar, teman-teman sekalian, kemudian dia temukan ada orang, rupanya karena dia pakai baju biasa, orang tidak tahu kalau dia sultan gitu kan. Maka pada saat dia jalan di tengah-tengah masyarakat, ada satu orang pegang botol khamr, kepleset, jatuh, kepalanya terbentur jalanan, mati. Di tangannya ada botol khamr. Begitu jatuh dia lihat, dia berhenti. Uniknya waktu dia berhenti tidak ada satupun orang yang datang berumuni untuk membantu beliau, Sultan Murad. Maka dia sama sekretarisnya heran. Biasanya orang kalau jatuh seperti ini spontan orang pada datang gitu. Lalu dia mengatakan, hai muslimin, ada orang jatuh. Dicek sama beliau, udah meninggal orangnya. Gak ada yang peduli. Ada rupanya satu rumah di situ di depan jenazah ini. Buka pintu, lalu Sultan Murad bilang, ini orang jatuh, bisa dibantu nggak? Kata dia, nggak usah kau bantu, untuk apa kamu bantu? Dia tidak tahu kalau yang diajak bicara ini sultannya. Gitu ya. Lalu kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, orang ini setiap hari mabuk, minum khamr, setiap hari berzina. Lalu untuk apa kita bantu? Kata Sultan Murad, paling tidak dia muslim, sudah meninggal. Kalau anda tidak mau bantu, tunjukkan saya minimal alamatnya. Maka orang itu pun menunjukkan alamatnya. Sultan Murad membawa dengan sekretarisnya. Sekali lagi tidak ada yang tahu kalau dia raja. Kemudian dia ketuk-ketuk, ternyata ada seorang ibu buka pintu. Itu ternyata istrinya orang ini. Nangis ibu itu. Waktu nangis-nangis, dia diizinkan, Sultan Murad sama sekretarisnya diizinkan untuk membawa jenazah masuk ke dalam. Lalu kata Sultan Murad setelah ibu itu agak tenang, dia mengatakan, ini siapa? Dia bilang, ini suami saya. Lalu kata Sultan Murad, kenapa suamimu ini dituduh oleh orang-orang berzina dan dituduh minum khamr? Dan tadi tidak ada yang mau bantu dia. Kata istrinya orang itu, saya sudah tahu. Apa yang akan terjadi saya sudah tahu. Bahkan saya pernah bilang sama suami saya. Tapi ketahuilah, bahwasanya suami saya bukan berzina, bukan pemabuk. Sultan Murad penasaran, kok bisa? Memang bagaimana ceritanya? Kata istrinya, suami saya ini orang saleh. Dia punya toko di tengah-tengah kota Istanbul, di Turki. Dia selalu saja, setiap hari kalau pulang, berapapun keuntungannya, dia bagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya diantar ke kami, untuk kami makan. Sepertiganya diberikan khamr, kemudian dia bawa pulang ke rumah, dan dia membuang khamr itu di WC. Ya. Dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah, minimal yang memudahkan saya menghemat khamr yang tadinya bisa diminum oleh anak-anak muda muslimin. Jadi dibeli bukan untuk diminum, tapi untuk dibuang. Dan sepertiga lagi dia pergi ke tempat pelacuran, kemudian dia membayar berapapun dia mampu dari pelacur itu agar tidak bertugas pada hari itu, tidak berzina. Seakan-akan sudah diboking sama dia, berhenti. Dan saya sudah pernah bilang, hai suamiku, ini nanti kalau orang tidak tahu, orang pikir kau pemabuk, orang pikir kau juga akan berzina. Nah itu orang lihat. Maka dia mengatakan, tidak usah khawatir wahai istriku, karena Allah maha mengetahui. Dan kalaupun aku meninggal nanti, maka Allah akan datangkan sultan bersama para pejabat pemerintahan untuk mensolati jenazah saya atau jenazahku. Tiba-tiba Sultan Murad meneteskan air mata lalu mengatakan, sungguh benar yang suamimu ucapkan, hai ibu. Saya Sultan Murad dan ini adalah sekretaris saya. Dan saya akan datangkan ulama-ulama Turki untuk mensolati jenazah suamimu esok hari ini. Jadi teman-teman, kadang-kadang subhanallah ada orang
yang seperti ini ternyata tidak melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan, jangan masuk. Sedangkan itu aibnya saja dia, kita dianjurkan menasihatinya dengan cara yang baik.